Terlihat Nusantika masih membuntuti di belakang. Dia mau nyalip ke kiri, ada mobil panjang banget. Kita kagak tahu karena kita kagak bisa ngeliat spion dari belakang. Iya, sambar geledek lu pada. Dengan kecepatan 80 kesalip. Akhirnya dia ada lagi. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wardi Official. Ini adalah video lanjutan setelah gue naik Nusantika Sweet Class review sepotong yang diturunin di terminal daerah Jepara. Buat abang-abang, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya yang belum nonton tuh review sepotong, ada tuh videonya, ada di pojok kanan atas. Tring lah, mana ini kagak nongol. Tring, no dah tring. Singkat cerita, jadi begini, gua naik Nusantika dari terminal Jepara itu yang seat 111. Tapi gue ngikut nebeng mobil Nusantika lainnya yang Sweet Class. Nanti bakal ditransitin di pool bis Nusantika di daerah Jepara juga. Itu mbak-mbaknya yang rok merah, dia adalah agen bus Nusantika di kota Jepara. Hai mbak, gue kagak kenal, belum kenalan, gak tahu namanya. Mudah-mudahan dia nonton. Setelah transit, gue pindah ke bis gue yang sesungguhnya. Anjay, ini dia Nusantika SE2 Kingdom. Singkat cerita juga, tadinya gue dari Jepara menuju Bekasi mau naik Muji Jaya. Cuma karena Muji Jayanya full di hari Minggu saat itu, akhirnya gue mikir buat naik Nusantika aja kayaknya enak nih. Dan ternyata rezekinya gue dapat seat yang 111. Padahal gue nggak nyari yang seat 11 sih. Ya namanya rezeki kan nggak ada yang tahu bang. lumayan buat nambahin konten. Dan inilah penampakannya Nusantika seat 111. Jeng 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 teret teret tet jeng 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 teret teret tet jeng 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 teret teret tet jeng 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 teret teret tet jeng 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 jeng. Di ruang kemudi supir terdapat juga beberapa tombol pengoperasian mobil ini, dan juga terdapat sebuah TV kecil. TV kecil itu jangan sampai dioperasikan sama teman gua, karena bisa berbahaya. Lanjut ke bagian interior dalamnya. Ada apa aja yang kita dapat di dalam Nusantika seat 111 yang kita naiki kali ini? Di setiap sisi pinggir bangku penumpang terdapat sebuah huruf dan angka untuk memudahkan kita di mana dan letak posisi tempat duduk kita. Dan itu bisa nyala kalau dipencet tombolnya sama supirnya. Senderan tangan terdapat sebuah tulisan "Hai", dimana kalau katanya "Hai" ini adalah buatan dari rimba kencana. Dan di setiap bangku penumpangnya disediakan masing-masing satu sandaran kaki. Wah, lumayan nih.
Terdapat juga sebuah colokan kabel micro USB buat kita ngecas handphone di situ. Ingat, handphone, jangan kulkas. Tempat sandaran tangannya juga terlihat mewah dengan aksen seperti triplek yang disemprot sama pernis. Ini tuh licin dan nyaman banget kalau kita nyandarin tangan di situ. Di bagian atas kursi penumpang terdapat sebuah speaker buat dengerin dangdut kali. Dan AC beserta lampu bacanya. Persis sama seperti yang gue temuin pas lagi naik Bejeu. Sebenarnya kalau menurut gue bukan lampu baca, itu mah karangan gue aja. Tapi ini lebih difungsikan untuk nyari benda-benda di saat mobil ini dalam kondisi gelap di jalanan. Top, mantep sih, fungsional. Hordeng juga tersedia. Mungkin fungsinya buat di saat bulan puasa lu makan biar nggak kelihatan orang dari luar. Dan ada sebuah pemandangan langka yang jarang gue temuin, bahkan baru kali ini gue lihat, dimana para kru-kru dari Nusantika sebelum melakukan perjalanan, mereka melakukan briefing sebentar dan juga memanjatkan doa bersama-sama. Karena ini pengalaman pertama gue ngeliat kayak ginian, gue merasa respect dengan kalian. Kita tepuk tangan. Aduh, nyamuk. Karena sejatinya dalam setiap perjalanan, keselamatanlah yang utama dan keluarga menunggu kita di rumah. Dan tulisan itu mengingatkan kita betapa pentingnya istri-istri di rumah yang gak mau ditinggal menjadi janda. Ya, selamat tinggal Kota Ukir, Bumi Kartini, Jepara. Sampai ketemu lain waktu. Ini adalah posisi gue ketika di dalam, sebelum senderan kaki gue angkat ke atas. Ternyata bangku yang gue dapetin kali ini terasa cukup sempit dan nggak leluasa gitu. Setiap penumpang juga disediakan satu buah selimut dan juga bantal kecil yang dapat digunakan sebagaimana fungsinya dalam perjalanan ini. Di pinggiran senderan tangan kursi penumpang terdapat sebuah tombol untuk menaikkan dan menurunkan bangku kita bagaimana posisinya yang pas, atur aja sendiri. Tapi kok yang gue perhatiin, kursi sebelah gue terasa rada lebar itu kalau mau nyelondorin kaki. Kok gue sempit amat di pojokan ya. Gak apa-apa, udah terima aja. Wah nih bang nih, bahaya nih, di atas ada CCTV. Pokoknya siapa yang tidurnya mangap sambil ngiler kelihatan sama supir. Dalam beberapa kali perjalanan, supirnya masuk ke dalam sebuah terminal ataupun agen-agen resminya dari Nusantika buat naikin penumpang yang udah nungguin di sana. Tapi sayangnya gua kagak tahu itu di terminal mana, apa daerah mana. Abang-abang apa mas-mas yang tahu komen aja ya. Saya mah tinggal naik doang. Oh iya, ini dia tiketnya. Tarif dari Jepara menuju Bekasi yang gue naikin kali ini sebesar 230.000. Itu udah termasuk servis makan 1 kali, bantal, selimut, mobilnya full AC, dan juga toilet. Dan abang-abang kalau pengen ngerokok bisa ke samping supir. Jangan di dalam bang, ngebul. Colokan kabel buat ngecas handphone juga berfungsi secara baik. Mantep. Tapi ngapa yang di switch glass tadi kagak nyolok ya? Emang belum dipencet kayaknya sama supir. Sekitar jam 5:30 sore, mobil isi bensin dulu.
Dan lagi-lagi gua kagak tahu ini daerah mana. Norak banget. Hah, ilah. Mohon maaf ya, Bang. Asli. Pas kondisinya mobil lagi gelap, terus lampu interiornya dinyalain. Anjir. Keren banget, men. Kayak lagi di bar. Barkah. Barkah? Di mana kamu, Nak? Menjelang maghrib, gue melihat sebuah gunung. Entah gunung, entah itu bukit. Atau emang itu gunung? Apa itu yang dinamakan Gunung Muria? Kurang tahu juga. Ya, kayaknya sih Gunung Muria. Selepas maghrib, gue memasuki sebuah terminal. Dan ternyata terminal itu adalah terminal Jati Kudus. Dan yang lebih gue herannya lagi, kok ini terminal rame amat, Bang, ya? Semua mobil ada, kumpul nublek di sini semua. Kirain gue mah berhenti di sini tuh buat ngambil servis makannya yang satu kali itu. Pas gue tanya kernetnya, kata kernetnya, "Kau makan? Silakan. Tapi beli sendiri." Lah ternyata bukan. Di sini adalah tempat transit dari mobil Nusantika atau mobil-mobil lainnya dari jurusan kota masing-masing. Ntar ditemplokin di sini. Gitu katanya mah. Nih Bang nih, ayo kita lihat rame-rame. Kondisi dalam pas mobil lampu interiornya lagi pada nyala. Tuh, asli. Keren. Beneran ini mah. Keren, saya mah kagak bercanda. No Bang. Terkesan mewah gitu. Kayak ada seni-seninya gitu. Asli. Gue tuh sempet takjub juga pas di dalam. Keren ternyata kalau interior lampunya semua dinyalain. Sekedar informasi, mudah-mudahan informasinya kagak meleset. Jadi mobil Nusantika Seat 111 yang gue naikin kali ini tujuan Jepara menuju Merak. Karena Merak melewati Bekasi, Jakarta, dan juga Tangerang, jadi mobil ini bisa buat orang-orang yang menuju Bekasi, Jakarta, dan Tangerang. Ntar tinggal turun di titik-titik turunnya agen resmi Nusantika yang udah ada di setiap kotanya masing-masing. Kayaknya mah kayak gitu. Mohon maaf ini kalau salah Bang ya. Iya. Karena gua nggak tahu berhentinya buat ngambil servis makan gratisnya satu kali di mana dan jam berapa. Ya apa salahnya gitu kali ya Bang. Buat jaga-jaga. Proma menjadi andalan lambung Anda. Kalau di video gue sebelumnya ngetrip naik bis juga, itu bisnya kedengeran suara kriet-kriet. Tapi beda sama di bis ini. Di sini kagak kedengeran suara kriet-kriet. Nggak tahu juga apanya yang beda. Pokoknya di sini mah anteng bae. Kagak ada kriet-kriet. Akhirnya mobil keluar dari gerbang tol Kali Kangkung. Nah, di sini hati gue udah sedikit rada tenang. Soalnya pasti ini mau mampir ke tempat rumah makan. Tenang perutku, kau akan ketempelan nasi sebentar lagi. Sebenarnya naik bis Nusantika Seat 111 kali ini itu udah dapet air mineral dan snack gratis. Cuman gimana ya, perut gua kalau belum kena nasi mah rasanya ada yang kurang gitu.
Jadi ini snacknya kita makan ntar aja, setelah kita makan nasi. Oke. Tibalah juga di rumah makan Bukit Indah, daerah Waleri, Batang, Jawa Tengah. Kagak pakai basa-basi, gue langsung niblak turun dari mobil nyendok nasi. Abis gue lapar banget. Di rumah makan ini juga menunya variatif. Gue nggak sempet nge-review apaan aja menunya. Abis gue udah lapar banget ya, apa aja udah gue serong. Yang penting mah pakai nasi. Perut kalau udah kena nasi mah tenang banget hati. Ngerokok juga enak, gurih. Rumah makan ini juga tersedia toilet dan juga musola. Jadi kalau mau sholat, silahkan sholat dulu. Ayo sama-sama kita unboxing snacknya. Tuh. Ya, lumayan deh bang. Namanya juga gratis. Apa juga kita kalau gratis mah caplok aja udah, jangan pakai banyak protes. Lumayan ini mah buat bocah di rumah. Hampir mendekati tengah malam, tibalah gua di gerbang tol Palimanan. Di sini antri sama bis-bis lainnya. Nah, ini nih. Apakah bakal main kebut-kebutan lagi? Apakah bakal istighfar lagi? Kita lihat aja ntar. Dan ternyata supirnya bawanya alon-alon asal kelakon. Di sini tuh gue nggak istighfar atau gimana-gimana gitu, karena supirnya emang bawanya halus, anjay, cakep. Kalau yang kemarin-kemarin kan gitu gua istighfar mulu di mobil. Istighfar bukan karena gua anaknya yang alim bang, bukan. Istighfar ketakutan. Lah habis supir gua ngebut mulu, siapa yang gak takut? Kalau di sini mah insya Allah aman. Kayaknya kita belum nge-review kamar mandi nih. Ayo kita review. Ini dia kamar mandi. No, dia kero-kero pororo banget. Aduh, cakep ini cakep. Jadi anggap aja lu lagi kencing di TK. Terlepas dari itu, kamar mandinya ya lumayan bersih, airnya juga ada. Menurut dari pendapat teman-teman Bismania, jadi kalau di bis itu kagak boleh berak, walaupun ada tempat berak. Bang, saya mau nanya dong bang. Siapa sih? Nanya apaan? Nah itu kan ada tempat berak bang. Ntar bagaimana kalau kita pengen berak bang? Lah tenang, sediakan batu. Ini nih, ini tuh ampuh banget bang tuh. Jadi bisa nahan berak. Lah bener bang pakai batu. Lah iya, kagak boleh berak di bis. Ntar kalau berak di bis, tai lu bececeran. Orang pada nginjekin tai lu di mobil. Jangan, nggak boleh berak. Oke? Ya, iya deh bang dah. Besok mah saya bawa batu aja deh bang dah. Iya, bawa batu barang setruk. Selepas memasuki gerbang tol Cikampek Utama, ketemu sama bis PO Haryanto. Lah, apakah supirnya
bakalan ikutan panas buat nyalip PO Haryanto. Gue pindah duduk ke depan. Ini yang gue tunggu-tunggu. Iya, masih PO Haryanto di depan, dia masih memimpin di depan. Terlihat Nyusantika masih membututi di belakang. Dia mau nyalip ke kiri, ada mobil panjang banget. Kagak jadi, masih Nyusantika ngambil jalur tengah, ambil jalur kiri. Dikit lagi PO Haryanto mantok. Ono kesangkut mobil ras. Ya akhirnya kesalip juga pemirsa. Masih Nyusantika di sini. Dia masih jauh meninggalkan PO Haryanto, menyalip-nyalip mobil truk, yang isinya bawahnya apa antara romannya berat banget. Dia masih salip kanan, salip kiri. Ya, terus Pir, meninggalkan PO Haryanto yang tadi. Apakah PO Haryanto masih mengejar dari belakang kita? Kita kagak tahu karena kita kagak bisa ngeliat siapa dari belakang. Iya, sambar geledek lu pada. Masih kembali dalam permainan. Nyusantika membutuhkan bus Sinar Jaya di depan. Apakah dia mampu menyalipnya? Iya, sedikit lagi. Dia ngambil jalur kanan. Bus Santika sedikit lagi menyalip Sinar Jaya. Iya, kesalip juga bus Sinar Jaya. Lagi-lagi bus Nyusantika men-take over bus Sinar Jaya di kecepatan 8. Berapa sih itu? Bang, zoom dikit bang. Zoom apa dikit? Dengan kecepatan 80 kesalip. Akhirnya dia ada lagi. Iya, Nyusantika di sini ambil jalur kanan, ketemu bus Sinar Jaya lainnya. Apakah dia yang tadi? Apakah bukan? Kagak tahu, masih disalip lagi dengan kecepatan 80, kesalip juga, Bang. Ketemu lagi ini bis warna biru. Bis apaan romannya ini kagak ada namanya. Damri apa bukan, gak tahu. Nyusantika ngambil salip kanan. Iya, semuanya dia salip, saudara-saudara. Masih kembali ke dalam permainan. Bis Nyusantika tidak ada yang mengejar di belakangnya. Dia masih menyalip mobil-mobil kecil dan mobil pribadi di depannya. Iya, ternyata itu dia yang tadi. Kenceng amat itu dia. Ternyata Bu Santika terbalap juga. Aduh, Mamayo kesalip lagi. Mamayo 2 kali kesalip. Oh, ternyata rupa-rupanya Nyusantika masuk SPBU. Ini lagi mobil truk, ngapain lagi, lama banget. Baru ngerekam dikit gua. Iya, kembali lagi setelah ngisi bensin di rest area KM62. Kita lanjut lagi ke dalam sebuah permainan yang ada di jalan tol. Itu ada bis apaan? Permainan sen yang cantik. Masih Nyusantika yang ngikutin di belakangnya. Iya, dia nyalain lampu. Nggak tahu apa tandanya. Iya, Nyusantika ambil sisi kanan hampir saja disalip. Iya, dia memotong jalan Nyusantika. Tidak bisa. Karena dia ada truk di depannya, pantas saja kalau dia nggak motong menabrak. Iya, masih Nyusantika bututin di belakang. Itu sebenarnya mobil apa sih, kagak kelihatan. Apaan sih itu? Ntar dulu bang, kagak tahu. Iya, dia masih ngebuntutin Nyusantika. Sit 111 masih ngikutin di belakang bus lainnya. Iya, apakah dia mampu membalapnya? Jalanan malam ini ramai lancar, padat merayap, tidak bisa salip kanan salip kiri. Ia terlihat bus Nyusantika masih berada di belakang bus yang tidak ketahuan namanya, karena saya juga kagak ngerti. Iya, bus Santika menambahkan kecepatan dari 80 ke 100. Apakah supirnya bakalan menginjak gas terus tanpa pakai rem? Waduh, bahaya juga bang, pakai rem bang, jangan lupa rem bang. Iya, terus menambahkan kecepatan ke 100 lebih. Apakah mampu mengejar bis yang tadi ada di depannya? Ternyata dia masih ada di depan. Dikit lagi, ternyata jalanannya macet, saudara-saudara. Langsung saja pergantian pemain. Iya, ambil sisi kiri bus Santika masih mengejar bus yang tadi kagak tahu apa namanya. Iya, ternyata jalanannya rame banget. Udah males udah. Rame begini mah. Bubar. Setelah habis gue duduk di samping kemudi supir, gue balik lagi ke tempat duduk gue. Dan ternyata gue kepulesan. Kecapean. Bangun-bangun udah mau exit tol Jati Asih. Nyampe juga di Jati Asih, di Komsen. Kampung sendiri ini mah. Pengalamannya naik
New Santika mantep sih, apalagi seat yang 111. Kalau di kampung sendiri mah kita tahu transportasi apa yang bakalan kita naikin menuju rumah. Gue memilih naik Gojek karena setahu gue daerah sini banyak Gojek yang pada ngalong sampai pagi. Jadi nggak puyeng-puyeng nyari alat transportasi menuju ke rumah walaupun udah jam 2:30 pagi. Dan akhirnya gue nyampe juga di Jati Waringin. Asik. Ambil kanan bang, ambil domino aja. Iya, sambil. Udah nyampe di rumah. Pengalaman gue sih naik New Santika yang seat 111 mantep sih, nggak keganggu sama penumpang lain yang sebelahnya. Kita juga nggak ngeganggu orang lain di sebelah kita. Udah dulu dah, gue ngantuk banget. Cukup sekian perjalanan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya hanya di channel Wardi Official. Jejak si bibir jalan-jalan. Au.